Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi hari ini yaitu memori ya. Kita bahas mengenai memori. Memori itu bukan hanya kenangan. Memori itu sesuatu yang bisa menyimpan ya. Ini sesuatu yang bisa menyimpan karena kaitannya dengan mikroprosesor dan juga mikrocontroller, berarti memori yang kita bahas ini terkait dengan suatu device ya, suatu perangkat, suatu IC yang bisa menyimpan data. Ya, datanya nanti berapa, nanti kita lihat ya, kita ulas. Oke, sebelumnya kita ulas dulu ya, ini sebentar. Di pertemuan minggu lalu pernah kita singgung juga terkait arsitektur. Ya, ini salah dua arsitektur. Nanti ada beberapa lagi, tapi ini yang banyak digunakan ya. Jadi salah duanya adalah arsitektur von Neumann dan juga Harvard. Ya, di mana di dua arsitektur ini itu dalam datanya ya, memorinya, data memori dan juga program memorinya itu ada perbedaan antara dua arsitektur ini. Untuk arsitektur von Neumann di sini data dan juga program ya, data memori dan juga program memori itu disimpan di dalam satu lokasi yang sama. Saya pakai pen ya. Nah, di sini data dan juga program memori di dalam arsitektur von Neumann itu disimpan di dalam lokasi yang sama, ya, data dan juga program. Karena data dan programnya sama, berarti menggunakan satu jalur ya, untuk address dan juga untuk datanya memiliki satu jalur. Untuk yang Harvard, karena dia arsitekturnya adalah memisahkan ya antara data dan juga program. Nah, tentu ini antara data dan juga program memiliki alamat dan juga akses data masing-masing. Untuk data address-nya sendiri, untuk program juga dia punya alamat sendiri ya. Jadi masing-masing. Nah, dari arsitektur ini tentu kita bisa melihat ya antara perbedaannya. Ya, tentu dari arsitektur ini punya kelebihan dan juga punya kelemahan masing-masing. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya di von Neumann, di arsitektur von Neumann itu program, jadi program itu instruksi ya, instruksi dan juga data itu di arsitektur von Neumann ini disimpan pada memori utama secara bersama-sama, baik program maupun data. Nah, lalu ini memiliki satu database yang digunakan untuk mengambil instruksi dan juga data. Jadi database-nya satu, tapi ini bisa mengakses untuk instruksi dan juga mengakses data. Ya, dengan adanya ini, dengan database yang sama tapi mengakses dua hal yang berbeda ya, datanya dan juga instruksinya. Nah, tentu ini perlu mekanisme ya, mekanismenya bisa bergantian agar bisa mengakses masing-masing, karena jalurnya satu nih, jalurnya satu ya, database-nya satu, sedangkan yang diakses dua ya. Dari di satu sisi dia lokasinya lebih mudah ya karena cuma satu lokasi, tapi ini perlu mekanisme agar antara instruksi dan juga data bisa diakses. Lalu di bagian Harvard arsitektur, nah di Harvard arsitektur ini, nah ini antara program dan juga datanya disimpan di lokasi yang berbeda, lalu memiliki database yang terpisah ya. Jadi di sini database-nya sendiri, di data memori juga dia sendiri gitu ya. Sehingga apa?
Ini memungkinkan eksekusi itu dilakukan secara bersamaan karena bersifatnya terpisah. Nah, itu di arsitektur Harvard bisa diakses bersamaan, akses dalam ini data memori dan juga di program memori bisa diakses bersamaan, bisa paralel ya. Nah, di Harvard ini tentu dengan kondisi seperti itu punya keunggulan ya. Keunggulannya diantaranya bisa lebih cepat ya, lebih cepat karena ini bisa di paralel ya, paralel pengaksesannya, tidak menunggu berurutan, tidak serial. Nah, sehingga ini memungkinkan dua pengambilan itu secara bersamaan. Nah, di arsitektur Harvard ini kebanyakan apa yang menggunakan DSP ya, controller yang menggunakan DSP atau digital signal processing ini menggunakan arsitektur Harvard ya. Karena ini memiliki memori bandwidth yang lebih besar ya. Lalu bandwidthnya juga lebih mudah untuk diprediksi. Sehingga untuk yang kebanyakan digital signal processing DSP, chip-chip DSP menggunakan arsitekturnya adalah Harvard. Oke, lalu ada ini ya, sempat kita singgung juga di pertemuan minggu lalu, ada RISC dan juga CISC ya. Ada RISC, ada CISC. Jadi kalau kita jabarkan RISC itu kemarin adalah Reduce Instruction Set Computing ya. Dimana si RISC ini merupakan pengembangan dari CISC ya. Jadi pengembangan dari CISC kan awalnya mikro controller itu menggunakan CISC ya, mikro controller dan juga mikroprosesor menggunakan CISC atau Complex Instruction Set Computing. Nah, kalau kita bandingkan antara RISC dan juga CISC ya, karena RISC merupakan itu reduce ya, pengurangan dari yang kompleks, maka tentu ini dari sisi instruksi lebih kompak, lebih ringkas. Kemudian juga lebih seragam ya. Lalu dengan adanya RISC ini memungkinkan effective compiler optimization ya. Jadi ini si compilernya bisa lebih dioptimalkan lagi. Ya, lebih optimal karena apa? Ukuran baris kodenya lebih ringkas ya, lebih reduce, sehingga ketika diterjemahkan oleh si compiler itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu kompleks. Berbeda dengan yang CISC, dia lebih kompleks lagi. Ya, karena dia mode pengalamatannya juga banyak ya, sehingga instruksinya akan lebih panjang, kemudian kode kepadatan kodenya ya, dia lebih kompleks, tentu instruksinya banyak. Nah, baris kodenya itu lebih padat nantinya ya, high code density, lebih padat untuk kodenya lebih padat. Lalu ketika di compile itu ya, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa mesin itu lebih kompleks lagi tentunya ya, lebih gede. Nah, itu ya. Terus kalau kita lihat nih, ini contoh ada empat suatu chip mikro ya. Kalau kita lihat dari arsitekturnya, ini ada von Neumann dan juga Harvard. Nah, ini beberapa contoh nih ya, Pentium, ada ARM 7. Ini menggunakan arsitekturnya von Neumann. Lalu ada ini chip DSP ya, chip DSP. Lalu ada ARM9 ya, ARM 9. Dia menggunakan arsitekturnya adalah Harvard. Ini arsitekturnya Harvard nih. Ini von Neumann, ini Harvard. Nah, lalu dari sisi instruction setnya ya, ini instruction set yang menggunakan instruction setnya dari RISC itu di bagian sini ya, yang menggunakan arsitektur RISC itu adalah ARM
dan juga ARM9 ya, ARM9. Ini menggunakan instruction setnya adalah RISC. Lalu untuk yang menggunakan CISC itu di sini ada Pentium dan juga DSP. Lebih kompleks. Nah, ini contoh saja ya, beberapa yang hanya 4 saja. Nah, nanti untuk lebih detailnya lagi, chip-chip mana yang menggunakan instruction set RISC, kemudian pakai yang CISC, arsitektur yang ininya pakai von Neumann atau Harvard, itu bisa lebih detailnya di datasheet ya, untuk bisa melihat lebih jauh lagi, karena chipnya itu sangat banyak, ini hanya contoh saja. Jadi dengan arsitektur yang sama, instruction setnya itu bisa saja berbeda ya, dengan chip yang berbeda. Nah, di Pentium dia menggunakan von Neumann tapi dia instruction setnya adalah CISC. Lalu yang arsitekturnya masih von Neumann, yang ARM7 ini dia instruction setnya adalah RISC gitu ya. Nah, ini perbandingannya. Kalau yang kemarin diantaranya ada AVR dan juga seri MCS ya, dari keluarga Atmel. Oke, lalu apa itu memori? Ya, kalau memori kita artikan ya, sesuatu yang bisa menyimpan data ya, karena kita berbicara mengenai microcontroller dan prosesor, tentu ini memorinya adalah yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Tentu dengan ini si memori ini didesain itu untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. Ya, memori kalau kita di sekarang ya lebih mudahnya memorinya sering kita dengar itu ya, RAM dan juga ROM ya. Nah, ini yang sering kita dengar lah, memori RAM dan juga ROM, random access memory dan juga read only memory. Nanti kita bahas nih, apa itu RAM, apa itu ROM, dan jenis-jenisnya apa saja. Nah, mana yang lebih cepat ya, nanti kita ulas juga mana yang lebih cepat aksesnya, apakah RAM, apakah ROM, apakah dua-duanya sama cepatnya gitu ya. Kalau kita beli suatu smartphone itu juga pasti ini ya, memperhatikan ini nih, RAM-nya berapa, ROM-nya berapa itu ya. Itu sudah umum lah, karena sekarang sudah banyak device-device yang menggunakan memori untuk penyimpanannya. Kalau dulu smartphone ukuran memorinya itu kecil ya, paling berapa lah, antara 1 GB, ROM-nya 8 GB. Kalau sekarang sudah semakin gede ya ukuran memorinya ya. Udah ada yang nyampe 256 lah ya, 128, 256. Yang 512 sepertinya juga sudah mulai ada ya. Internalnya itu sudah gila-gilaan mengalahkan harddisk pada zaman dulu. Nah, dulu komputer saya paling kapasitas harddisknya paling gede 80 GB ya. Dulu harddisknya, sekarang udah bertera-tera lah. Oke, lalu ini adalah karakteristiknya ya, karakteristik dari memori atau main memori utama nih. Jadi karakteristiknya diantaranya adalah access time. Ya, access time ini tentu ini waktu yang diperlukan untuk mengakses suatu memori ya, baik itu nanti pengaksesannya adalah untuk read, ya untuk membaca, untuk menulis atau menghapus. Nah, ini kemampuan dari aksesnya, seberapa cepat dia bisa membaca, dia bisa menulis dan macam-macam. Ya. Yang lebih umum kan ini ya, read, write, erase. Karena ini perintah yang umum ya, bisa dibaca, dia isinya apa sih memori itu, bisa ditulis, kita menyimpan sesuatu, nyimpan foto, nyimpan aplikasi gitu ya, lalu bisa kita hapus. Nah, tentu dengan access time ini, ya kecepatan aksesnya pasti faster is better. Dimana semakin cepat
si memori itu bisa diakses, berarti itu lebih bagus ya. Ini untuk kecepatannya bisa bervariasi dari menit sampai ke nanosecond ns. Kalau lihat perkembangan juga sekarang tuh memori-memori yang diakses tuh semakin cepat juga ya. Untuk kayak komputer yang tadinya media penyimpanan yang tadinya berbentuk hard disk, sekarang sudah bentuknya sudah solid state ya, SSD. Semakin cepat untuk akses time-nya. Yang dulunya itu untuk boot komputer itu lama nunggunya, sekarang udah sangat sangat cepat sekali. Ya, jadi bukan hanya prosesor saja yang dituntut untuk cepat, tapi ini media penyimpanannya ya, termasuk memori juga ini dituntut bisa biar lebih cepat lagi. Itu ya, itu karakteristik yang pertama. Lalu yang kedua adalah volatility. Ya, volatility adalah kemampuan dari si memori ini untuk mempertahankan data. Ya, setelah sumber power supply atau sumber tegangan itu dilepas. Ya, misalnya kita punya sistem nih, tadinya dia menyimpan data, lalu karena si memori dia adalah bentuknya suatu chip atau suatu IC, maka ketika bekerja kan tersambung dengan power supply ya, tersambung dengan sumber tegangan. Nah, ketika si power supply-nya itu kita lepas, seberapa lama dia bisa mempertahankan datanya? Apakah datanya langsung hilang ya, terhapus, atau masih bisa disimpan? Jadi kalau kita nyalakan kembali power supply-nya, ini dalam artian belum pakai baterai ya. Dalam artian belum pakai baterai. Jadi kalau nanti si power supply-nya kita sambungkan kembali, kita nyalakan kembali, apakah datanya masih ada ya? Apakah datanya masih sama? Seperti itu. Jadi kemampuan dari suatu memori untuk mempertahankan data. Nah, untuk volatility ini ada dua ya. Dibagi menjadi dua. Satu itu dia adalah volatile ya. Jadi volatile ini itu dia datanya akan hilang ketika sumber tegangan dilepas. Ini jenis yang volatile. Jadi ketika sumber tadinya dia udah nyimpen data nih di memori. Nah, namun ketika si power supply-nya atau sumber tegangannya kita lepas, nah dia datanya hilang. Itu dia termasuk tingkat volatility-nya adalah volatile. Ya, lalu satu lagi adalah non volatile. Nah, jadi ketika sumber tegangan dilepas, untuk yang non volatile itu dia masih bisa mempertahankan data ya, atau masih bisa menyimpan data. Jadi tadinya menyimpan data, lalu si power supply-nya itu kita lepas, satu dayanya kita lepas, lalu setelah beberapa saat kita pasang lagi ya, atau misalkan dalam waktu yang lama kita pasang lagi, itu dia masih menyimpan datanya. Itu berarti dia adalah non volatile. Nah, untuk jenisnya ini tuh volatile, nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Ini tuh volatile diantaranya adalah RAM. Ya, volatile itu RAM. Sedangkan yang non volatile adalah jenis-jenis ROM. Ini yang volatile RAM, yang non volatile dia ROM. Di RAM. Jadi kalau RAM itu kan dia nyimpen datanya sementara. Ya, seperti yang pernah kita bahas bahwa ketika misal kita buka aplikasi di Android gitu ya, kita buka aplikasi itu nanti datanya kan sementara disimpan di RAM. Sementara kalau nanti dimatikan gitu ya, atau nanti kita restart atau seperti apa, itu si RAM-nya bisa bersih lagi, tapi si ROM-nya masih tersimpan. Ya. Data-data yang kita simpan di internal ya, ROM kan biasanya digunakan untuk internal, itu masih ada, tetapi di RAM-nya itu bisa kita bersihkan, bisa kita kosongkan gitu ya. Itu terkait dengan volatility ya. Lalu mengenai power consumption-nya,
Ya, karakteristik yang ketiga dari memori yaitu power konsumsi ya, konsumsi dayanya tentu untuk suatu perangkat elektronik ya, electronic device itu less is better. Nah, lebih sedikit konsumsi dayanya tentu lebih bagus gitu ya. Apalagi kalau yang ini kaitannya dengan perangkat-perangkat yang sudah menggunakan baterai. Nah, kalau sekarang kan kita kenal bahwa Android itu sangat rakus ya, konsumsi dayanya itu sangat rakus dibandingkan dengan operating system yang sebelumnya. Yang sebelumnya paling apa dulu ya, HP-HP zaman dulu kan paling Java ya. Java, Symbian itu kan awet tuh. Jadi HP-HP-nya cukup dicas sekali bisa bertahan untuk beberapa hari atau beberapa minggu. Kalau yang Android itu dicas kadang sehari sampai beberapa kali ya, tergantung dari kapasitas baterainya. Nah, tentu dengan adanya power konsumsi yang kecil dari si memori itu bisa mengoptimalkan mengoptimalkan daya baterainya lah ya. Bisa lebih hemat, tentu lebih bagus. Namanya konsumen kan pengennya gitu. Ya baterainya awet gitu ya. Jadi Android nggak terlalu sering-sering ngecas lah. Itu untuk ukurannya tentu dari miliwatt sampai nanowatt ya, secara tipikal untuk konsumsi daya dari memori. Selanjutnya adalah density ya, atau kepadatan. Ini dalam artian adalah kepadatan dari komponen penyusunnya ya, atau si transistornya kalau dia disusun dari transistor atau yang menggunakan CMOS ya, yang menggunakan metal oxide semikonduktor atau pakai FET. Jadi kepadatan komponen penyusunnya semakin padat ya, semakin padat itu semakin banyak. Karena kita tahu kemarin pembahasan terkait IC ya, terkait mikroprosesor itu kan tambah tahun justru isinya semakin banyak ya, berapa juta, ratusan juta, tapi ukurannya justru cenderung sama atau bahkan lebih kecil. Nah itu ya, berarti kan semakin padat tuh, semakin padat isi di dalam IC-nya. Nah itu kepadatannya semakin semakin padat ya semakin bagus, karena nanti tentu di dalamnya komponen penyusunnya juga banyak ya. Kalau penyusunnya banyak tentu nanti pengaruhnya ke kapasitas gitu ya, kapasitasnya bisa lebih naik atau seperti apa, walaupun nanti berbanding 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 terbalik dengan itu ya, panasnya ya, dan juga konsumsi dayanya tentunya. Kalau semakin banyak ya semakin boros. Itu untuk satuannya bisa bit per sequence atau transistor per bit gitu ya, jumlah transistor per bitnya. Lalu harga, nah ini yang disukai konsumen, ini yang sangat disukai konsumen. Harga, tentu harganya lebih murah ya lebih bagus. Jadi yang diinginkan konsumen kan gitu, HP-nya atau smartphone-nya kapasitasnya tinggi gitu, kapasitasnya gede tapi harganya murah. Nah itu yang diinginkan konsumen. Ya, di posisi produsen juga seperti itu juga ya. Itu beberapa karakteristik dari main memory. Oke, sekarang kita lihat dari macam-macamnya. Tadi sudah kita singgung mengenai volatile dan non volatile. Oke, kita lihat ini di bagian volatile, contohnya adalah RAM ya, ini RAM. Di sini ada dua RAM, ada static RAM dan juga dynamic RAM. Static dan juga dynamic. Di mana di static RAM ini dia komponen penyusunnya adalah flip-flop. Nah, flip-flop berarti dalamnya nanti ada gerbang logik ya. Gerbang logika. Jadi kalau kita urai ini dari awalnya ya. Jadi kalau kita urai itu dari transistor, di mana transistornya itu bisa dari
TTL ya, transistor logik, atau dia bisa terbuat dari MOS atau CMOS itu ya, atau dari FET. Nah, komponen ini disusun, dijadikan satu, dirangkai, jadilah ada gerbang logika ya. Dan jadi logic gate, dia bisa disusun ini jadi AND gate, jadi OR gate, atau jadi NAND, atau jadi NOR, dan jadi macam-macam gerbang logika. Nah, gerbang logika disusun dia nanti jadi flip-flop. Nah, flip-flop itu merupakan cikal bakal dari memori ya. Flip-flop itu bisa menyimpan satu bit data ya. Lalu flip-flop ini disusun, bisa serial, bisa paralel, nanti ini jadi register ya. Ini disusun jadi register. Nah, register ini disusun-susun, nah jadilah suatu memori ya. Nanti bisa jadi RAM, bisa jadi ROM, tergantung nanti dibuatnya seperti apa. Nah, register ini misalkan tersusun oleh 4 buah flip-flop, berarti bisa 4 bit. Kalau tersusun dari 8 buah flip-flop, berarti dia sekitar 8 bit ya, dan macam-macam. Jadi static RAM ini komponen penyusunnya terdiri dari flip-flop, ya, di mana flip-flop itu ada transistornya, atau dia dari MOS dan macam-macam. Lalu ini di keduanya adalah dynamic RAM ya. Dynamic RAM dia komponen penyusunnya sebagai media penyimpanan adalah kapasitor. Walaupun nanti di dalamnya selain kapasitor itu ada juga transistornya ya. Bisa TTL atau FET atau MOS. Nah, nanti ada tetap ada transistornya. Nanti kita lihat salah satu contoh rangkaiannya dari dynamic RAM yang menggunakan kapasitor. Itu adalah memori volatile. Lalu yang kedua adalah non volatile, di mana kalau kita lihat di sini itu adalah ROM. Ya, memori non volatile adalah ROM, yaitu read only memory, di mana dari ROM ini ada beberapa macam ya. Ada yang cuman ROM saja, berarti dia bener-bener hanya read only ya, yang diprogramnya di pabrik dan user nggak bisa nulis, hanya bisa baca saja. Lalu beberapa varian dari ROM ya, ada PROM. Ini programmable ROM ya, programmable read only memory, di mana si PROM ini bisa diprogram hanya satu kali tapi ya, one time programmable. Jadi si user diberikan kesempatan untuk memprogram hanya satu kali saja. Nah, misal kita punya produk yang nantinya akan dijual, tapi agar setelah dijual itu nggak diutak-atik lagi program kita gitu ya sama si user. Nah, itu pakainya ini lebih aman. Tapi ya itu resikonya tinggi kalau ternyata yang kita program itu salah, ya udah chipnya nggak bisa diprogram lagi ya, alias dibuang lah kalau sudah salah gitu. Jadi perlu kehati-hatian. Lalu berikutnya ada EPROM atau PROM ya, EPROM atau PROM. Dia erasable programmable ya. ROM yang bisa di erasable dan programmable ya, bisa diprogram dan juga bisa ditulis. Nah, yang ini ada UV ya, UV EPROM, di mana untuk menghapusnya itu menggunakan sinar UV ya, ada jendela khususnya untuk menghapus pakai UV. Lalu ada EEPROM ya, electrically erasable and programmable ROM. Electrically erasable programmable ya, bisa dihapus dan juga bisa tulis menggunakan tegangan. Lalu ini ada flash ya, di mana flash itu merupakan hybrid atau gabungan ya antara RAM dan juga ROM. Nanti kita ulas di belakang. Ini macam-macam memori ya, volatile dan juga non volatile.
Nah, ini tadi sudah kita ulas ya, ada ROM dan juga ada RAM yang umum digunakan di dalam media penyimpanannya, ROM dan juga RAM. Nah, antara ROM dan RAM ini dari sisi kecepatan itu berbeda ya. Dari sisi kecepatan itu berbeda antara ROM dan juga RAM. Dimana kalau kita lihat di sini ya nggak kelihatan. Kalau kita lihat di sini nggak kelihatan ya. Jadi antara ROM dan RAM mana yang lebih cepat? Ya, sempat saya singgung juga ya waktu di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa memang yang lebih cepat aksesnya adalah RAM. RAM itu lebih cepat daripada ROM. Makanya di apa, entah itu di komputer, entah itu di smartphone, itu ukuran yang apa namanya, RAM-nya itu lebih kecil daripada ROM, karena si RAM itu hanya sementara ya, sementara ROM itu yang bisa mempertahankan lah ya dari sisi volatility. Nah, ini kalau kita amati ya di perkembangan-perkembangan smartphone, mungkin bisa nanti sambil dicek ya, barangkali saya salah ya, untuk kecepatan dari si ROM ya. Ini kisarannya itu sekitar ya antara 256 lah ya. 256 megabyte per second, tapi nanti ini sambil kalian cek lagi. Nah, kecepatan aksesnya itu dia 256 megabyte per second. Biasanya itu bervariasi ya, antara baca dan tulisnya itu kadang beda-beda. Tapi ini perkiraan saja. Jadi untuk ROM itu dia speednya 256 megabyte per second untuk baca dan tulis. Nah, untuk RAM kisarannya itu sekitar ordenya udah beda ya. Ini kalau RAM itu hanya 12 ya. Hanya 12. Tapi satuan ya. Ya, jadi 12 GB per second. Ada beberapa yang teknologi malah kalau nggak salah udah 40-an ya, 42, 45 atau 48 gitu, nanti cek silakan. Jadi kecepatan akses dari RAM bisa nyampe 12 GB per second. Nah, ini perbedaannya. Jadi kan kalau kita lihat berarti berapa nih? Antara 256 mega, kalau ini diubah ke mega berarti 12 ribu ya. 256 dibanding 12.000, yaitu berapa kali lipat itu. Jadi aksesnya itu lebih cepat sih RAM. Nah, terus kalau kita lihat juga ada beberapa produk smartphone yang menawarkan extended RAM. Mungkin pernah dengar, ada smartphone yang bisa di extended RAM-nya. Jadi kalau dijual itu dia RAM-nya adalah 8 GB ya, 8 GB RAM-nya, tapi ada tulisannya plus 3, mungkin pernah lihat ya, ada RAM smartphone 8 GB plus 3. Nah, ini 3-nya itu extended, dimana extended itu kalau teknologi dulu itu saya sering pakainya di komputer ya. Jadi di komputer itu kita ada fasilitas kalau yang operating sistemnya masih Windows, itu bisa kita tambahkan RAM tambahan menggunakan hard disk. Kalau kita pakainya SSD berarti RAM tambahannya menggunakan SSD. Itu dari mulai Windowsnya masih XP itu sudah ada teknologi itu, tapi sekarang digunakan di smartphone. Jadi sebetulnya ditambah 3 ini ya, kalau dibilang ngaruh apa enggak ya, kayaknya enggak begitu ya. Karena 3 giganya ini kan berarti 3 giganya itu pinjem. Ya, pinjem ke internal atau ke ROM. Nah, ini 3-nya pinjam ke ROM, tapi kan 8 giganya RAM dengan 3 giganya ROM kan beda nih. Nah, kita lihat speednya kan beda. Walaupun ini 3 giganya di ROM ya jauh ya, kecepatannya jauh.
Jadi sekarang ada banyak, kan ini kan kalau smartphone yang 8 plus 3 kan seolah-olah jadi 11 ya. 8 tambah 3 kan 11. Jadi seolah-olah 11 GB, padahal 3 GB-nya ya ya itulah ya. Kalau 3 GB-nya dari ROM kan speed-nya beda gitu. Nah, itu sebagai gambaran. Makanya kan kalau kita punya smartphone itu ketika buka aplikasi pertama kali gitu ya, itu kan lama loading dulu. Karena itu mengcopy data-data yang ada di ROM dipindahkan ke RAM dulu, disimpan sementara. Sehingga nanti kalau si aplikasinya kita tekan home misalkan dan kita biarkan menyala, itu ketika kita buka lagi masih dalam kondisi terakhir kita tutup ya. Jadi nggak loading lagi. Nah, itu antara RAM dan juga ROM. Oke, sekarang kita bahas di RAM ya. Ini RAM atau Random Access Memory, disebut juga RAM itu adalah RWM ya. Read, Write, Memory. Memori yang bisa dibaca dan juga ditulis. Awalnya kan seperti itu memang. Nah, tentu ini karena penyusunnya tadi kita ulas adalah memori itu dari register-register yang disusun, berarti ini registernya sangat banyak ya, bisa ratusan, bisa jutaan si penyusun untuk membuat menjadi suatu RAM gitu ya. Nah, di dalam RAM ini atau di dalam memori ada istilah sel, di mana sel-sel ini kalau kita lihat di gambar ini ya, masing-masing sel-sel register, di mana si sel ini dia memiliki nilainya itu 4, 8, 16, atau 32, atau 64 gitu ya, atau 2 pangkat N di sel-selnya itu ya. Misal untuk register memori yang sangat kecil, isinya 16 sel, berarti yang ini ya, ini ada 16. Dari sel 0 sampai sel 15, ini masing-masing dapat menampung 4 bit. Masing-masing menampung 4 bit, berarti ini masing-masing ada 4 bit. Kalau ini alamat, bukan alamat, misalkan ini bit yang bisa disimpan adalah 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Jadi masing-masing 4 bit. Nah, ini selnya ya. Jadi ini kita lihat adalah kolom. Jadi ini kolomnya. Kolom sel. Kemudian ini adalah barisnya ya. Ini barisnya, ada kolomnya gitu. Ini baris dan kolom. Ini berarti 4 kali 4, ini 16 sel. Lalu kita lihat sebentar ke belakang ya, terkait sejarah dari memori ya. Jadi memori awalnya, karena dia tersusun oleh register, ini awalnya menggunakan register yang dimuat secara berurutan ya, dimuat secara berurutan berarti serial. Kalau kalian belajar di teknik digital, yang seperti ini itu mirip seperti shift register ya. Shift register, kalau masih ingat pelajaran shift register, jadi ketika kita menyimpan logik, katakanlah di sini logiknya 1 gitu ya, logik 1 kita simpan. Nah, berarti ini tersimpan di sini ya, di 0 di pertama. Lalu kita mau masukkan lagi 0, maka si 1 ini geser, satunya ke sini, 0-nya masuk. Kita masukin logik lagi yang lain, misalkan 0 lagi, berarti yang 1 geser ke sini, 0 geser ke kiri, ini jadi 0, 0-nya masuk gitu ya. Jadi ini mirip seperti register geser, karena awalnya dia memang seperti itu, dimuat secara bersamaan, serial. Nah, bit pertama diletakkan pada register 0, register 0 itu ini, selanjutnya pada register 1 dan seterusnya ya, selanjutnya ke sini. Register 1, register 2 dan seterusnya. Jadi ini geser. Nah, ini memorinya disebut sebagai SAM ya, atau sequential
atau serial akses memori. Jadi akses memorinya itu dia secara serial atau sekuensial. Di mana di awal mula ini memiliki kelemahan. Nah, diantaranya adalah tidak efisien waktu tentunya ya. Misal kita mau mengakses data data yang terakhir masuk, otomatis nunggu ini bergeser dulu, jadi agak lama. Nah, jadi lama, tidak efisien dalam pemuatan atau load ataupun dari recovery-nya. Lalu ini tentu sebagai kelemahan selanjutnya adalah tidak cocok untuk data yang berukuran besar ya, yaitu byte. Jadi si SAM ini kurang cocok untuk akses data dan untuk yang berukurannya besar. Nah, lalu akhirnya dibuatlah jadi RAM ya, di mana akses memorinya yang tadinya sekuensial, atau serial jadi random. Ya, jadi akses memorinya jadi random, nggak berdasarkan urutan seperti ini serial, tapi random di alamat sel yang mana. Nah terus kalau saat ini teknologinya sebetulnya juga ya, teknologi memori baik itu yang volatile ataupun yang non volatile itu sekarang didesain menggunakan metodenya ini, jadi random access memory, menggunakan teknologinya sel, bukan sekuensial. Nah ini ya, jadi tiap lokasi di dalam RAM itu dia memiliki alamat, di mana alamatnya itu merepresentasikan dia kolom dan juga baris. Nah ini misal yang tadi ya 16 bit, berarti 2 pangkat N sama dengan 16, maka N-nya adalah 4. Nah berarti ini si kolom dan juga barisnya atau si selnya berbentuk N kali N, 4 kali 4 ya. Di sini ada 4, ini juga ada 4. Nah, ini 4 ya. Baris dan kolomnya 4 kali 4. Nah, ini kalau kita lihat di contoh ini ya. Di sini alamatnya adalah 0110. Berarti kalau 0110 itu bagian depannya ya, kita tulis di sini aja ya. 0110. Nah, ini kalau kita pisah. Nah, bagian sebelah kiri yang 01 dia adalah barisnya ya, baris 01 yang ini. Baris 01, kemudian sebelah kanannya adalah kolom. Nah, kolom 10. Berarti 0110 ya, sel 0110 berarti dia ada di kolomnya adalah 10, barisnya adalah 01. Ini kalau kita lihat urutannya seperti angka biner ya. 00, 01, 10, 11. Ke bawah juga sama. 00, 01, 10, 11. Nah, untuk mengakses kolom dan juga barisnya ini menggunakan decoder juga. Nah, seperti waktu awal-awal kita belajar mikroprosesor ya di pertemuan 2 minggu yang lalu. Jadi untuk mengakses register array pakainya decoder, yang ini juga sama. Untuk mengakses kolom dan juga baris itu perlu decoder. Nah, nantinya ini bisa menentukan nih dia baris dan kolomnya ada di posisi mana. Jadi bisa mengakses secara random, nggak serial lagi. Nah, dari sisi akses ini adalah RAM. Ini cara mengakses random access memory ya. Kalau yang ini, yang alamat ini ya, 1110 berarti dia kolomnya di sebelah kanan adalah 10, barisnya 11. Nah, itu cara membacanya ya. Bagaimana cara mengakses suatu RAM. Lalu untuk tipe-tipe RAM ini juga ada 2 tadi ya, ada dynamic RAM dan juga ada static. Ada dynamic, ada static, di mana yang static itu tadi tersusun oleh flip-flop, dan untuk yang dinamik dia tersusun dari kapasitor. Kapasitor ya.
Walaupun nanti di dalamnya juga ada transistor juga. Ini kita lihat dari static RAM. Nah, ini static RAM dia tersusun dari flip-flop. Nah, ini dia masuk dalam kategori RAM yang sangat cepat ya, dibandingkan dengan RAM yang dinamik. Ya, dia walaupun sama-sama RAM, tapi yang tipe yang static RAM-nya itu lebih cepat dari dinamik. Jadi RAM itu paling cepat, tapi ini lebih cepat dari yang dinamik. Static RAM sangat cepat. Tapi dari sisi sangat cepat ini, kalau kita lihat dari komponen penyusun dulu ya, komponen penyusun dari flip-flop nih, karena flip-flop kalau kita lihat komponen flip-flop berarti flip-flop kan kurang lebih tersusun dari dua gerbang ya. Jadi flip-flop yang sudah kalian pelajari di teknik digital ada SR, ada D, ada GK, dan juga ada T. Mudah-mudahan nggak lupa cara kerjanya. Nah, ini contohnya misalkan flip-flop SR deh ya. Flip-flop SR kalau dari sisi skematiknya ya, dari gambar kan kalau nggak salah ini ya, ada terdiri dari dua gerbang. Jadi ngasal aja deh gerbangnya ya. Jadi ini ada dua flip-flop yang disambung ya. Nah, ini flip-flop dia terdiri dari dua gerbang. Nah, di dalam flip-flop ini kalau si gerbang ini kita buka itu kalau nggak salah ada sekitar 4 sampai 6 ya. Jadi static RAM yang menggunakan flip-flop kurang lebih ada 4 sampai 6. Kita anggap aja 6 lah. Ya, ada 6 buah transistor. Jadi sebagai media penyimpanannya ada 6 buah transistor. Ini yang membuat si flip-flop lebih cepat daripada yang dinamik, karena dinamik kan dia pakainya kapasitor. Karena ini komponennya semuanya aktif komponen ya dia cepat. Nah, tapi dari kecepatan ini dan menggunakannya adalah transistor tentu punya kelemahan ya. Kelemahannya diantaranya karena tersusun dari transistor dan transistornya lebih banyak daripada yang dinamik, tentu nanti ini ya larinya ke arah lebih mahal karena jumlah transistornya lebih banyak daripada yang dinamik. Ini untuk menyusun satu buah flip-flop, di mana satu flip-flop kan dia satu bit ya, satu bitnya terdiri dari 6 transistor misalnya. Jadi kalau dia bisa nyimpan 1 juta bit berarti 1 mega ya, 1 megabit, belum byte, 1 megabit berarti 1 megabit atau 1 juta dikali 6, ini udah 6 juta transistor untuk berapa ini tadi, 1 juta. 1 juta bit itu udah 6 juta transistor. Kalau kita konversikan ke byte berarti tinggal dikalikan dibagi 8. 1 bit ke byte dibagi 8. Kalau dari byte ke bit baru dikali 8 ya. Nah, itu ya, tentu ini akan menjadi lebih mahal, menjadi kelemahannya. Lalu dari sisi arusnya nih, karena dia transistornya banyak, tentu dia akan memakan lebih boros daya ya, dayanya akan lebih banyak karena transistornya banyak juga ya. Nah, karena arusnya tinggi, kemudian dayanya tinggi, tentu akan timbul disipasi daya ya, banyak daya yang terbuang ya, banyak daya terbuang, akhirnya ini juga menghasilkan panas ya, jadi ini saling terkaitan ya, mahal lebih tinggi, disipasi daya lebih panas ya. Nah, lalu ini berpengaruh kepada ini ya, bagaimana cara desainnya ya, bagaimana cara mendesain, karena dia transistornya sangat banyak, tentu desainnya perlu hati-hati ya. Kan di lembaran silikon itu kan dia komponen dasarnya ya, lembarannya kan dia di dalam chip itu ada lembaran, disebutnya lembaran wafer gitu. Untuk desain posisinya kan juga harus diperhatikan nih, biar padat tapi tetap kecil tapi bisa menyimpan datanya tinggi gitu. Dan gimana caranya biar nggak panas kan gitu.
Jadi tentu ini akan dari sisi desain perlu memperhatikan si jarak transistor di dalam chip IC-nya. Nah, kebayanglah misalkan ada 1 juta transistor dipadatkan di dalam satu keping IC yang seperti ini misalkan gitu ya. Dipadatkan isinya 1 juta transistor kan lumayan. Itu static RAM. Dia sangat cepat tapi ya memang di satu sisi punya kekurangan ya. Nah ini ternyata gambarnya ada nih. Jadi ini gambar dari SR flip flop ya. SR flip flop. Nah saya ulas sebentar barangkali ada yang lupa ya. Jadi kita lihat ini bagaimana si SR flip flop ini dia bisa menyimpan 1 bit data ya. Saya buat tabelnya deh. Ini saya buat tabel. Ini ada S, lalu ada R, lalu ada kita key-nya pakai satu aja ya. Kita ambil dari sini saja. Yang ini key note kan dia kebalikan dari key. Nah, kita ambil salah satu output saja untuk sedikit merefresh ingatan kalian tentang cara kerja si SR flip flop ya. Kita lihat dari tabel ini. Jadi misal S ini saya berikan nilai logiknya adalah 0, R-nya adalah 0. Coba key-nya berapa? Jika S-nya 0, R-nya 0, key-nya apa? Di SR flip-flop, S adalah perintah untuk menyimpan logik 1 ya, perintah untuk menyimpan logik 1. Dan R adalah perintah untuk mereset jadi 0 ya. Ini perlu diingat. Jadi set adalah perintah untuk menyimpan logik 1 dan reset perintah untuk mereset jadi 0. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat. S-nya 0, resetnya 0. Jadi, ini perintahnya itu, kalau set itu dia key-nya akan menyimpan nilai 1 jika setnya diberikan 1 ya. Ini juga sama. Reset itu akan mereset jadi 0 kalau si resetnya diberikan logik 1. Sekarang kita lihat. Ini setnya dia nggak ngasih perintah apa-apa. R-nya nggak ngasih perintah apa-apa. Nggak ada perintah set, nggak ada perintah reset. Jadi perintahnya itu 1 ya. Ini nggak ada perintah apapun, maka key-nya adalah keluaran sebelumnya. Itu ya. Jadi kalau S-nya 0, R-nya 0, berarti ini belum ada perintah apapun. Ya, nggak ada perintah untuk set, nggak ada perintah untuk reset. Maka outputnya adalah keluaran sebelumnya. Ya, kondisi sebelumnya kita nggak tahu. Kondisinya apakah 1, apakah 0. Jadi disebutnya adalah KN, kondisi sebelumnya. Bisa bernilai 0, bisa bernilai 1, tapi kita nggak tahu nilainya sebelumnya itu berapa. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan berikan perintah set ya. Kita berikan perintah set, S bernilai 1, R bernilai 0. Maka kalau yang seperti ini kondisinya, baru dia key-nya akan bernilai 1 ya. Jadi ketika setnya 1, ini berarti memberikan perintah ya. Bro, simpan 1. Oke, berarti ini disimpan nih. Ini perintahnya ya. Setnya memberikan perintah. Bro, simpan. Nah, ini flip-flopnya akan menyimpan. Oke, berarti key-nya bernilai 1. Nah, itu flip-flop. Lalu ketika ini nilainya kita ubah ya, atau nilai di setnya kita balikan lagi ke 0, R-nya juga 0. Nah, ini kan kayak tadi di atas nih. Ya, dia adalah key N. Tapi key N-nya sudah kita tahu ya. Jadi key N-nya berapa? 1. Sehingga data 1 bit ini ya, 1 bit ini tuh dia tersimpan. Ya, masih tersimpan di dalam flip-flop. Itu prinsip kerja dari memori 1 bit ya. Ini flip-flop adalah memori 1 bit. Di 1 bit inilah tersimpan.
Kalau kita berikan perintah reset, berarti kita cukup memberikan perintah satu di sisi R ya. Jadi ini untuk mengaktifkan resetnya. Ininya 0. Bro, reset. Oke, ini di reset. Yang tadinya 1 dia ubah jadi 0. Gitu. Kalau posisi ininya jadi 00, sama ini akan key end ya. Kondisi sebelumnya berapa? 0, berarti ini adalah 0. Seperti itu ya. Oke, lalu kalau ini tabelnya nggak cukup di atas ya. Sekarang kalau S-nya 1, R-nya 1, berapa outputnya? Ayo coba cepet-cepetan nulis di komentar lagi. S-nya 1, R-nya 1, berapa key-nya? Jadi ketika di flip-flop SR, S-nya 1, R-nya 1, maka key-nya adalah dia terlarang. Terlarang. Nah, jadi yang mendekat itu tidak berubah. Tapi istilahnya sebetulnya bukan tidak berubah, tapi kondisi ini tuh nggak boleh ya. Kondisi ini tuh nggak boleh atau terlarang. Nggak boleh di flip-flop SR itu dia kondisinya satu-satu. Kecuali flip-flop SR yang menggunakan clock itu beda lagi. Jadi flip-flop SR ini dia masih punya kelemahan di mana ketika kedua inputannya satu itu dia kondisi yang tidak boleh, terlarang. Nah, logikanya gini, ini kita ngasih perintah untuk menyimpan ya. Bro, simpan satu, oke. Nah, tapi kita ngasih perintah lagi, bro reset gitu ya. Jadi ngasih perintah menyimpan dan ngasih perintah reset di saat yang bersamaan. Nah, di flip-flopnya ini tambah bingung ya. Ini yang perintahnya bener yang mana, nyimpan atau ngereset itu. Jadi jawabannya terlarang. Nggak boleh. Kalaupun nanti ini terjadi berarti hasilnya itu ya, hasilnya mau dia bernilai 0 mau dia bernilai 1 ini diabaikan ya, nilainya diabaikan karena kondisinya adalah terlarang itu ya. Ini sekilas kita merefresh memori ya, merefresh ingatan tentang memori. Nah, ini susah juga nih penerjemahannya, merefresh ingatan tentang memori tentang memori. Nah gitulah. Nah, ini flip-flop yang lain juga nanti jangan lupa silakan dipelajari lagi ya. Barangkali nanti saya tanya lagi gitu ya mengenai flip-flop. Karena ini cikal bakal dari memori ya. Flip-flop itu 1 bit menyimpan data 1 bit. Oke, kita lanjutkan deh, ini data. Sebetulnya kalau flip-flop data paling gampang ya. Penjelasan flip-flop D itu paling gampang. Nanti silakan dibaca lagi ya. Kita lihat dari komponen penyusunnya. Skema dari static RAM. Jadi static RAM itu kalau kita singkat jadi SRAM. Nanti kalau pernah baca static RAM itu dia SRAM. Kalau yang dinamik itu DRAM. Ini SRAM ya, static RAM. Kita lihat dari komponen penyusunnya ini dia tersusun dari transistor CMOS ya, berarti ini dari MOSFET, dari field effect transistor, jadi masih jenis transistor juga. Ini dari transistor ini ada 6 ini ya, bener ya, ada 6. 4 digunakan untuk penyimpan sebagai penyimpan memori, yang 4 di tengah. Lalu yang kiri kanan itu digunakan sebagai aksesnya ya, akses memorinya. Ini ada 6. Ada 6 buah transistor untuk menyimpan 1 bit data. Nah, lumayan banyak nih transistornya. Kalau yang tadi disebutkan adalah 1 juta bit, berarti ada 6 juta transistor gitu ya. 1 juta bit itu tuh baru 1 megabit, belum byte. Dikali 8.
gitu ya. Ini dari komponen penyusunnya. Lalu kita lanjut ya. Ini dynamic RAM atau DRAM. Komponen dasarnya dari kapasitor, di mana prinsipnya itu dia charge dan juga discharge, ya, mengisi dan melepas isinya atau refreshing. Nah, untuk refreshingnya ini dia kurang dari milisecond ya, 1 milisecond, di mana refreshing ini dilakukan saat DRAM lagi tidak digunakan atau dynamic RAM-nya lagi tidak digunakan. Nah, di mana kalau kita lihat kelebihannya ya, kelebihannya dia harus lebih sedikit. Nah, tentu lebih sedikit karena ini untuk menyimpan 1 bit data, kurang lebih komponen yang diperlukan itu 1 buah transistor dan 1 buah kapasitor. Ya, jadi karena untuk menyimpan 1 bit data nih cukup membutuhkan komponen yang sedikit, otomatis konsumsi arusnya juga lebih sedikit ya. Nah, karena konsumsi arusnya sedikit, otomatis disipasi daya juga lebih rendah dibandingkan dengan SRAM. Nah, lalu karena komponennya sedikit, otomatis ukurannya lebih kecil gitu ya. Ukuran fisiknya lebih kecil, tetapi ini isi memorinya bisa lebih besar. Jadi dalam artian dengan ukuran fisik yang sama dengan SRAM, si DRAM ini memiliki ukuran yang lebih besar, ukuran kapasitas bitnya ya. Karena ini untuk 1 bit itu diwakili oleh 1 transistor dan 1 kapasitor. Karena komponennya sedikit, transistornya juga sedikit, maka panasnya lebih berkurang ya, mana tadi? Panasnya berkurang dibandingkan dengan SRAM. Hanya saja ini karena kekurangannya dia lebih lamban. Karena komponen aktif transistornya hanya 1. Jadi di DRAM itu 1 perbandingannya transistor. Kalau yang di SRAM itu dia 6. Ya, 1:6 lah. Otomatis si SRAM lebih cepat daripada DRAM. Tapi DRAM lebih cepat daripada ROM gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari gambarnya ya, ini ada selnya juga. Ada sel 4x4. Untuk 1 bitnya ini diwakili oleh 1 transistor dan 1 kapasitor ya. 1 transistor, 1 kapasitor. 1 transistor, 1 kapasitor. Nah, ini untuk aksesnya itu pakai selektor ya, bisa pakai multiplexer. Ini 1 transistor per memory cell. Data disimpan sebagai tegangan di kapasitor. Jadi di sini ya. Nantinya charge dan juga discharge. Itu tentang dynamic RAM. Lalu selanjutnya adalah ROM atau read only memory. Nah, ini untuk ROM itu ada beberapa jenis juga ya. Jadi ROM itu ada 3 jenis, ada mass ROM, ada PROM, ada EPROM, di mana nanti EPROM-nya ini ada 2, di mana bisa dihapus dengan ultraviolet dan dengan electrical ya, menggunakan electrical. Kita lihat dari grafik ya untuk mass ROM ya, ini untuk mass ROM-nya memang dia dari sisi cost juga dia lebih mahal dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, terus yang mass ROM ini dia sekali isi saja, tidak bisa diubah ya, tidak bisa diubah lagi. Jadi perlu hati-hati dalam memprogramnya. Karena ini yang bisa memprogram itu hanya dari pabrikannya. Jadi dari pabrikannya hanya 1 kali saja bisa diprogram oleh si pabrikan. Tentu harus hati-hati ya, kalau nanti salah ya udah dibuang, udah nggak bisa dipakai lagi. Karena memang untuk tujuan-tujuan tertentu tentunya, biar tidak bisa diutak-atik atau misalkan ini biar tetap aman, programnya hanya punya pabrikan.
nggak ada orang lain yang otak-atik juga bisa ya. Tentu ini juga perlu keahlian dalam pemrograman yang lebih. Jangan sampai nanti si pabrikannya itu rugi gara-gara ada programmer yang kurang begitu bagus ya. Nanti kerjanya itu buang-buang IC karena programnya kurang. Nah, yang ini dia memiliki cost yang tinggi, yang jenis Mascom. Selanjutnya adalah PROM ya, Programmable ROM. Di mana si Programmable ROM ini bisa diprogram oleh si user, tapi juga ini hanya satu kali bisa diprogram oleh user. Kalau yang tadi Mascom itu yang memprogram hanya dari pabrikan. Ini user diberikan kesempatan hanya satu kali saja. Nah, ini juga digunakan misalkan produknya pengen secure ya, pengen aman. Kita program terus kita jual ke orang lain dan agar orang lain nggak bisa ngotak-atik lagi. Ini kalau kita lihat dari ini ya, untuk memprogramnya menggunakan programming equipment. Programming equipment itu ini kalau kita lihat itu adalah downloader. Ini sudah kita ulas ya di minggu lalu, downloader. Programming equipment itu downloader untuk mendownload program dari coding kita ke target, ke IC target. Dimana ini kelemahannya adalah masih terbilang mahal ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Mascom ini masih lebih murah. Nah, lalu ini yang lebih asik ya, dia ada EEPROM, di mana EEPROM ini bisa dihapus dan juga masih bisa diprogram ulang lagi. Tentu ini cocok untuk kita ya. Kalau yang dua tadi lah lebih cocoknya untuk pabrikan lah. Karena kalau kita kan bisa untuk main-main, bisa untuk modifikasi lah, bisa di macam-macam lagi sih ya programnya tanpa perlu khawatir. Walaupun memang ada batasannya seperti waktu minggu lalu beberapa chip mikro yang keluarga Avier juga ada batasannya ya. Ada yang 10.000 kali, ada yang 100.000 kali gitu ya. Ini lalu EEPROM itu ada jenisnya, diantaranya adalah yang bisa dihapus menggunakan sinar UV ya, atau UV EEPROM. Jadi EEPROM yang bisa dihapus menggunakan sinar UV. Jadi ini ada dua tahapan, di mana tahapan pertama untuk menghapus dia menggunakan sinar UV. Ya, tentu menggunakan metode khusus ya. Jadi penghapusannya menggunakan sinar UV. Lalu untuk programmingnya ini masih menggunakannya adalah electrical. Jadi nanti ada dua device. Satu device digunakan untuk menghapus, satu device atau downloader itu digunakan untuk memprogram. Nah, ini ada dua ini ya, dua perangkat yang berbeda untuk menghapus dan juga untuk memprogram. Ini kelebihannya bisa diprogram dan dihapus lebih banyak. Ini bisa program apa sih lebih banyak daripada yang EEPROM ya, yang selanjutnya. Ini data bisa bertahan sekitar 7 tahun. Ini kalau dilihat, ini contoh IC-nya itu di tengah-tengahnya ada seperti apa ya, ada tempatnya lah untuk menghapusnya ya, untuk tempat dari ultraviolet. Kurang lebih seperti ini fisiknya. Jadi di tengahnya ada tempat yang digunakan untuk menghapus data menggunakan sinar UV. Jadi sinar UV-nya dipancarkan ke sini ke jendelanya, nanti datanya hilang. Untuk memprogramnya menggunakan electrical gitu. Ini adalah UV EEPROM. Selanjutnya ini EEPROM ya, electrically erasable. Jadi untuk menghapusnya itu by electrical. Jadi menghapus pakai electrical, program juga pakai electrical. Jadi untuk memprogram ataupun menghapus cukup menggunakan satu device, misalkan downloader gitu ya.
Itu bisa menghapus, bisa juga mengupload, bisa mendownload programnya. Hanya menggunakan satu saja. Tentu kelebihannya ini asik, bisa diprogram dan juga bisa dihapus, bisa untuk ini apa? Lebih menggunakan programmer atau menggunakan downloader ya. Nah, lalu kekurangannya memang untuk pengisian lebih lamban. Lalu masa program dan hapus juga lebih sedikit dibandingkan UV EEPROM ya. Selanjutnya ada flash memory ya, di mana flash memory itu dia merupakan hybrid. Hybrid yang digunakan itu hybrid dari RAM dan juga ROM. Jadi ini perpaduan antara RAM dan juga ROM ya. Diharapkan bisa punya kecepatan secepat RAM, tapi dia bisa mempertahankan data layaknya ROM. Maka lahirlah ini disebut flash memory. Makanya dari teknologi ini kita jadi punya yang disebut sebagai ini ya, flash disk ya. Dengan adanya flash memory kita jadi bisa menikmati flash disk, media penyimpanan yang sangat kecil dan sangat berguna sekali. Lalu untuk komputer atau laptop kita juga kita bisa menikmati adanya solid state disk atau solid state drive ya, SSD, di mana kecepatannya lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Ya, kalau hard disk kan masih menggunakan piringan cakram untuk menyimpan datanya, jadi datanya masih disimpan menggunakan piringan cakram seperti kayak CD atau compact disk. Kalau flash memory ini bisa digunakan di SSD, di compact flash, atau di smart device ya, atau SD card, dan masih banyak lagi, termasuk buat internalnya smartphone juga ini menggunakan flash memory. Ini teknologi yang sangat luar biasa ya, bisa lebih cepat dibandingkan ROM yang biasa. Jadi ini gabungannya disebut dengan flash memory. Ini memorinya bisa dihapus secara elektrik ya, dan juga diprogram tanpa perlu mengambil chipnya, karena beberapa kalau mau diprogram atau mau dihapus perlu diangkat dulu terus dipindah. Kalau yang ini bisa tidak perlu dipindah gitu ya. Ini digunakan juga untuk embedded system, untuk mikroprosesor, untuk microcontroller gitu ya. Dimana flash memory ini dia kecepatannya lebih lambat dibandingkan RAM ya, dibandingkan dengan RAM, dan juga dari DRAM, karena ini SRAM ya, RAM dan juga DRAM, tetapi lebih cepat dari hard disk ya. Jadi flash memory itu istilahnya kecepatannya sudah mendekati RAM, walaupun nggak dekat, jauh juga sih. Yang lebih cepat tentu masih di RAM. Nah, flash memory ini masuk ke dalam kategori non volatile ya. Tadi belum saya tulis apa udah ya? Kalau nggak salah udah ya. Flash ya. Ini non volatile RAM atau disebut sebagai NVRAM. Jadi dia RAM tapi dia non volatile. Jadi isinya tidak hilang walaupun dia dilepas dari sumber tegangan. Nah, kelebihannya bisa diprogram dan dihapus menggunakan programmer untuk hapus dan programnya, nggak perlu UV gitu ya. Jadi pengisian programnya lebih cepat daripada yang terakhir tadi apa, EEPROM ya. Lalu masa program dan hapusnya juga lebih banyak. Kekurangannya hanya masih lebih lambat daripada RAM, tapi ini sudah cool lah. Semoga kedepannya ada teknologi yang internal tapi kecepatannya seperti RAM ya. Ya masih terus dikembangkan. Tentu nanti RAM juga aksesnya bakal lebih cepat lagi. Seperti itu untuk memori ya. Oke, berarti ini saja untuk materi hari ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf untuk kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.